Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas 10 saham yang cocok untuk menabung saham ya. Jadi khususnya bagi teman-teman yang pemula ya, untuk investasi di dunia saham, ini saya buatkan 10 daftar saham yang cocok untuk pemula yang nggak usah terlalu banyak mikir analisa fundamental, analisa teknikal ya. Jadi tinggal teman-teman siapkan dananya saja, masukkan ke saham-saham berikut ya. Cara masuknya bisa langsung atau langsung jumlah besar, ataupun menabung ya dalam setiap bulan ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya dana dingin, itu teman-teman bisa menabung ya dari pendapatan bulanan teman-teman, sisihkan 10% atau 20% setiap bulan membeli saham-saham berikut ya. Nah, nanti dalam waktu 10 tahun atau minimal 8 tahun lah, itu teman-teman akan lihat ya berapa nilai kenaikannya ya, capital gain-nya itu berapa, termasuk nanti penambahan dari dividen juga berapa ya. Di saham-saham ini tentu saja saya pilihkan saham-saham yang bagus ya, secara fundamental juga bagus, dan grafiknya, harga sahamnya itu juga bagus. Nah, saham itu apa saja? Yang jelas adalah saham yang pertama adalah saham perbankan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen yang syariah, teman-teman boleh pakai saham bank BRI Syariah ya, atau sekarang apa ya BRIS ya kalau nggak salah ya. Saham BRI atau BRIS ya, BRI Syariah ini memang kalau kita lihat secara bulanan masih fluktuatif ya teman-teman ya. Harga terendah di 1605 ini best price-nya. Sekarang 1625, jadi masih belum terlalu tinggi. Kalau 3 bulan masih turun, 6 bulan juga masih naik teman-teman, karena di harga terendahnya 1500, tertingginya di 1800. 1 tahun lumayan naik tinggi. Nah, ini ada penurunan yang dalam di bulan Januari 2023 ya. Jadi tekniknya adalah ketika saham ini turun dalam, teman-teman tambah muatan ya istilahnya ya, menabung di saham ini. 3 tahun juga ini sempat naik tinggi, ini 3400, kemudian turun. Nah, saat turun ini teman-teman nambah saham, harga jumlah lembar sahamnya ditambah ya, punya dana cash ini ditambah. Ini menarik teman-teman, walaupun ya masih fluktuatif seperti ini, tapi kalau teman-teman mau lebih cuan atau lebih profit ya, saat harga tinggi teman-teman jual ya, kemudian masuk lagi di harga rendah. Tapi untuk pemula biasanya sulit menemukan momen seperti itu ya. Terus berikutnya adalah saham BCA. Ini udah bukan rahasia lagi ya, kalau saham BCA sangat bagus ya, secara chart juga bagus, dan ini kebetulan sedang turun ya. Ini kalau teman-teman mulai masuk sekarang ini sudah cukup menarik, walaupun nanti ketika dibawa turun lagi di sampai 8.500, itu best price-nya ya di situ ya, 8.500, atau nanti mantul ini teman-teman setiap punya duit masukkan ke saham tersebut ya. Kemudian BNI ini menarik karena ini bukan BBNI. Nah, 4 bank besar ini sangat menarik, dan BNI ini isunya adalah akan stock split. Jadi ini tambah menarik lagi teman-teman, walaupun harganya sudah naik, tetapi cukup menarik ya, karena dia akan stock split. Ini stock split tanggal 9 Oktober ya, sebentar lagi ya, tinggal tunggu waktu. Dan ini kalau 1 tahun di hold, ini udah lumayan. Stock split ini menariknya adalah ketika teman-teman sekarang beli 100 lot, nanti setelah stock split teman-teman jadi punya saham BNI itu jumlahnya jadi 200 lot. Jadi otomatis sudah naik ya jumlah lotnya ya. Nanti kalau ada pembagian dividen itu sudah
dapat bisa 2 kali lipatnya. Terus kalau ada kenaikan harga sahamnya pun juga sudah 2 kali lipatnya ya. Kalau naik misalnya setelah stock split harganya misalnya 5.000 ya, kemudian naik jadi 6.000 atau naik 10% aja lah. Naik 10% ya 10% dari 200 lot, bukan lagi 100 lot ya. Ini menarik. Kemudian Bank BMRI ya. Bank Mandiri ini juga sangat menarik. Ini 1 tahun juga tumbuh terus, 3 tahun tumbuh, 5 tahun juga tumbuh. Ini tinggal teman-teman pilih aja nih ya perbankan, beberapa perbankan ini. Pilih salah satu atau salah dua. Kemudian ini BNGA ini juga menarik, Bank Niaga ini. Ini sedang tumbuh ya, trennya kuat, bagus. Ini menarik. Nah, kalau di saham komoditas, saya sarankan teman-teman masuk ke Adro ya. Adro ini menarik ini juga nih. Adro nih walaupun sedang turun ya trennya, ini di harga 2.770 ya harga terendahnya. Kemudian mantul lagi. Nah, ini trennya sudah mulai naik. Targetnya di sekitar 3.090 atau 3.100. Ini tentu saja sangat tergantung dengan harga komoditas, tapi Adro ini memberikan dividen yang cukup besar, teman-teman. Jadi dividen yieldnya itu 2 kali dalam setahun, ini Januari dan Mei. Ya, besok Januari kita tunggu, Mei sudah lewat. Ini setahun bisa hampir 17%, ini luar biasa. Kemudian PTBA. Nah, ini PTBA ini juga menarik, dividen yieldnya 39%. Tapi ini sekali aja di bulan di bulan Juli. ITMG ini ya menarik ini. Yang saya pilihkan ini yang menarik teman-teman. Teman-teman tinggal pilih semua ya. Kalau dananya besar sih nggak masalah, pilih banyak ya. Tapi usahakan memilih itu ya nggak usah banyak-banyak. Cukup 3 atau 4 ya, maksimal 5 lah. Kalau satu saham paling enggak teman-teman anggarkan minimal ya 10 juta atau 20 juta gitu, menarik. Biar kalau kenaikan itu kelihatan ya. Tapi kalau dananya terbatas cuman 20 juta saja ya, teman-teman ambil 1 atau 2 saham saja. Biar bisa mengikuti perkembangannya. Jangan banyak-banyak. ITMG, PTBA, Daro, apalagi ya yang belum saya sebutkan ya. Indi ya, Indi ini menarik teman. Indi ini juga sangat menarik karena PBV-nya masih murah. Ini 0,63, jadi PBV-nya masih sangat murah. Ini kalau kita lihat 1 tahun dia masih turun ya, tapi trennya ini sudah mulai narik dari bulan Mei ya, bulan Mei atau Juni ini sudah mulai trennya positif ya. Kalau ini balik ke harga 2.500 saja sudah cuan lebar ya, apalagi ke 3.000 ini luar biasa ya. Kemudian United Tractor ya, saya lupa nih, United Tractor. Nah, ini United Tractor ini juga sangat-sangat bagus ini perusahaannya, dan dividennya juga mantap, kinerjanya juga sampai dengan triwulan kedua ini masih stabil ya. Di saat kinerja beberapa saham komoditas batubara turun, United Tractor ini malah naik teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan untuk inilah menabung saham. Jadi nggak usah khawatir lah kalau kita masuk ke saham-saham seperti ini ya. Kalau misalnya dia turun pun nggak masalah, wong United Tractor ini bagi dividen berapa nih? 24,79%. Jadi besar banget ya. Jadi sebenarnya masih banyak ya saham-saham yang bisa kita rekomendasikan ya, tapi nanti biar nggak terlalu bingung ya, fokus saja. Oh, ada juga nih saham konsumer ya, ini AC Hardware, kemudian Era. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja ya. Era ini juga masih murah.
Oke, itu dulu ya teman-teman. Minimal ya 10 saham yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa menabung saham. Nggak usah mikir, nggak usah nggak usah trading harian, nggak usah analisa-analisa fundamental, teknikal. Udah, teman-teman punya duit masukkan ke situ, punya duit masukkan ke situ. Terus kalau harganya turun beli, harganya turun beli, harganya turun beli. Nanti kalau sudah naik misalnya berapa ya, 50% atau 100% ya setelah beberapa tahun ya, tentu saja ya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, ini teman-teman tinggal mau jual di mana ya. Jadi jangan keburu-buru dijual juga. Jadi targetnya itu harus disesuaikan. Makin banyak muatan, jadi makin banyak jumlah lot yang teman-teman beli, itu artinya makin banyak potensi cuan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cuan 10% ya dari 1 juta, kemudian nilainya bertambah dari 1 juta itu karena setiap dapat dividen dibelikan lagi sahamnya, dapat dividen dibelikan sahamnya lagi, punya duit beli sahamnya lagi, punya duit beli sahamnya lagi, maka dari 10 juta itu tiba-tiba bisa jadi sampai 100 juta ya. Nah, kalau 10% dari 100 juta udah 10 juta ya. Jadi dibandingkan dengan cuma 10% dari 10 juta kan cuma 1 juta ya, nilainya 10 kali lipat. Jadi tinggal itu. Terus kalau untuk biar aman teman-teman bagi portofolionya jangan hanya di satu saham saja, bisa ada perbankan, kemudian komoditas, kemudian konsumer gitu kan. Terus perbankan juga mungkin bisa dibagi. Kalau dananya banyak ya, kalau dananya kecil ya udah satu aja. Kemudian komoditas juga bisa dibagi kalau misalnya dananya cukup, kalau enggak ya pilih salah satu aja, misalnya TMG atau Adaro atau PTBA gitu aja, biar kita fokus mengamati pergerakan sahamnya. Oh begitu sahamnya turun, nah beli lagi gitu aja, turun beli lagi, dapat dividen beliin saham lagi kayak gitu. Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap smart dalam berinvestasi ya, jangan terjebak di forex, money game, investasi abal-abal itu yang atau apa yang binomo dan lain-lain. Apalagi ya yang trading berjangka itu ya, atau beli saham gorengan itu udah hindari saja, udah, daripada mikir yang aneh-aneh ya. Judi slot online itu nggak bakalan kamu kaya lah, pasti miskin. Lebih baik menabung saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.